Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Anis Nurlaila Yunisa dan Dia Febri Agustin, mahasiswi Tadris Matematika kelas 6B, akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan ilmu falak di Indonesia. Pembahasan tentang ilmu falak terkait dengan persoalan ibadah. Hal ini karena bahasan utama dalam kajian ini adalah penentuan awal waktu sholat, arah kiblat, awal bulan Komariah, takwim, dan gerhana. Sebagai bagian dari kegiatan ibadah, ilmu falak diprediksi masuk ke Indonesia beriringan dengan masuknya agama Islam ke Indonesia. Sejarah awal perkembangan ilmu falak di Indonesia dinyatakan bahwa perkembangan awal ilmu falak di Nusantara adalah diadopsinya sistem penanggalan Hijriyah ke dalam penanggalan Jawa yang dilakukan oleh Sultan Agung pada tahun 1625 Masehi. Sultan Agung yang berusaha keras menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa dalam kerangka negara Mataram mengeluarkan dekrit untuk mengubah penanggalan Saka. Sejak saat itu, kalender Jawa versi Mataram menggunakan sistem kalender Kamariah atau lunar. Penanggalan Islam, penanggalan Hijriah ini diasumsikan secara umum digunakan oleh kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara sejak zaman mereka berdaulat penuh. Penanggalan ini digunakan sebagai penanggalan resmi kerajaan-kerajaan tersebut. Namun, setelah datangnya penjajahan Belanda di Nusantara pada abad ke-16, Belanda mengganti penanggalan tersebut dengan penanggalan Masehi. Penanggalan Masehi inilah yang digunakan untuk administrasi pemerintahan dan penanggalan resmi. Tapi, untuk urusan keagamaan, kerajaan-kerajaan Islam Nusantara masih ditolerir untuk menggunakan kalender Hijriah, terutama dalam penentuan hari-hari yang berhubungan dengan peribadatan, seperti penentuan awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Sampai awal abad ke-20, pemikiran hisab ru'yat di Nusantara sangat dipengaruhi dan tidak bisa dilepaskan dari tradisi atau khazanah pemikiran hisab ru'yat di negara-negara Islam. Sampai awal abad ke-20, pemikiran hisab ru'yat di Nusantara sangat dipengaruhi dan tidak bisa dilepaskan dari tradisi atau hasanah pemikiran hisab ru'yat di negara-negara Islam lainnya, terutama Timur Tengah. Pengaruh ini misalnya kita dapat lihat pada kitab Sulam An-Nayyiroin yang data-data mengadopsi Zij Sultani karya Ulugh-Beg. Zij ini juga digunakan oleh kalangan ahli falak di Timur Tengah pada masa itu. Dalam Ensiklopedia Islam Indonesia, dinyatakan bahwa ulama yang dikenal sebagai Bapak Ilmu Falak Indonesia adalah Syekh Tahir Jalaluddin Al-Azhari. Selain Syekh Tahir Jalaluddin, pada masa itu terdapat juga tokoh-tokoh ilmu falak lainnya yang berpengaruh, seperti Syekh Ahmad Khotib Minangkabau, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Ahmad Rifai, dan Kiai Haji Sholeh Darat. Selanjutnya, perkembangan ilmu falak di Indonesia dipelopori oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Jamil Jambek. Kemudian diteruskan oleh anaknya Syirot Dahlan dan Saduddin Jambek pada tahun 1330 sampai 1398 Hijriah atau 1911 sampai 1977 Masehi. Di antara murid Saduddin yang menjadi tokoh falak adalah Haji Abdurrahim. Beliau adalah salah seorang ahli falak Muhammadiyah yang sangat disegani. Penguasaan ulama Islam terhadap ilmu falak telah memungkinkan mereka melakukan perhitungan untuk menentukan waktu-waktu sholat, sudut arah kiblat, awal bulan Hijriyah, gerhana bulan atau khusuf, dan gerhana matahari atau kusuf. Itu tadi penjelasan dari kami mengenai sejarah perkembangan ilmu falak di Indonesia. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.